saudara, selama bulan Januari ini saya kasih tema New Year, New Me. Amin. Tahun baru, saya yang baru. Kita yang baru dengan fokus yang baru, cara berpikir yang baru. Dan mengalami lawatan dan jamahan Tuhan sepanjang ini, sepanjang tahun ini. Nah, kalau saudara hadir, ya tanggal 31 kemarin saya sampaikan isi firman Tuhan adalah bahwa tahun ini adalah tahun peperangan, tahun kemenangan. Tapi kalau mau menang harus ada peperangan, amin. Gak ada kata kemenangan tapi gak perang. Ya kan, gak ada kata sukses tanpa perjuangan. Itu sebabnya akhir tahun tanggal 31 waktu kita sama-sama berkumpul di tempat ini saya sampaikan tentang tahun depan ada banyak peperangan. Tapi Allah bersama kita, Allah di pihak kita, amin. Ada anugerah Tuhan yang menyertai kita sehingga kita akan melewati bersama-sama dengan Dia, amin saudara. Saudara boleh ada dalam lembah kekelaman tapi bukan untuk tinggal di sana, cuma numpang lewat. Amin. Tongkatnya dan gadanya itu yang memimpin kita. Nah saudara, di minggu pertama ini, di tanggal 7 ini, ya minggu pertama kita beribadah, saya beri tema sebuah judul Reborn, ya, lahir kembali. Bukan cuma lahir secara jasmani, tetapi secara pemikiran, secara kehidupan kita mau ya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih better daripada tahun sebelumnya. Sesuatu yang membuat kita exciting bersama Tuhan. Semangat bersama Tuhan. Nah kita mau baca sama-sama firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ya. Hari ini kita akan baca dan kita akan bahas perikop ini saudara. Ya 2 Korintus 5 ayat 14 sampai ke 21 udah dapat semua ya. Kita tinggal lihat ke depan. 14 saya, 15 saudara dan 21 bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah melihat Kristus, menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21 sama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Waktu saya berdoa, Tuhan semangat, antusias tahun 2023, pesan apa yang harus saya sampaikan kepada saudara semua di tempat ini. Lalu waktu saya saat teduh, saya merenungkan firman Tuhan, saya dapat ini. Dan after itu 1 week kira-kira saya nggak lari dari sini, karena bukan saja ini hanya untuk disampaikan kepada saudara, tapi ayat-ayat ini seperti berbicara buat hidup saya sendiri. Jadi saya sangat diberkati dengan ayat-ayat ini, dan saya berdoa supaya pagi ini saudara menerima berkat kebenaran yang sama. Amin. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua mati. Menarik saudara, 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang telah menguasai kami. Ya, Paulus berkata sebab kasih Kristus yang telah menguasai kami. Kenapa Paulus bisa bilang begini? Karena Paulus mengalami ada begitu banyak hal. Baik pelayanannya disertai mujizat, tanda, kuasa, ya dahsyat. Tapi juga nggak kalah, dianiaya, ya dilempari batu, didera, dipenjara. Kalau orang boleh bertanya, kok bisa? Kok bisa Pak? Kok bisa kamu bertahan? Kok bisa kamu tetap ikut Tuhan? Nah, Paulus berkata menjelaskan lewat ayat-ayat ini. Karena kasih Kristus telah menguasai kami. Coba lihat kanan kiri wajah-wajahnya dikuasai kasih Kristus, ya. Atau kasih yang lain, ya, kasih agape atau kasih eros, ya kan? Saudara coba lihat-lihat. Nah, kalau saudara bilang waduh, ya susah. Nah, Paulus berkata gini, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, kalau saudara bergumul kayaknya susah gitu. Saudara, sudahkah saudara mengerti kebenaran ini? Kebenarannya apa? Kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara percaya Yesus sudah mati buat saudara? Satu orang Yesus sudah mati buat saudara. Dan tahukah saudara bahwa saudara sudah mati? Saudara udah mati belum? Belum. Masih setengah mati Pak. Masih setengah mati. Tapi ayat ini berkata gini saudara. Kenapa kasih Kristus tidak menguasai kita? Karena kita belum mati. Setuju enggak? Karena kita masih hidup. Kita apanya yang belum mati? Egonya kita belum mati. Makanya sulit bagi kita semua untuk menjadi serupa Kristus karena ego kita yang belum mati. Saudara. Tapi pagi ini Tuhan kasih pesan untuk kita reborn, lahir kembali dengan pengertian bahwa waktu Yesus mati buat saudara dan saudara percaya di dalam kematiannya, saudara turut mati. Amin. Nah, kalau kita enggak saudara, kita ke gereja malah enggak mati. Kita ke gereja malah belajar hidup. Ke gereja carinya apa? Carinya berkat. Carinya apa? Ya, carinya untuk membesarkan ego. Padahal ayat ini berkata bahwa karena Kristus sudah mati, semua kita sudah mati. Amin. Nah, ayat 15 berkata, ya, tadi udah mati semua nih. Ayat 15 lanjutnya berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Amin saudara. Nah, saya mau mengawali tahun baru kita awal tahun ini dengan pengertian. Waktu kita percaya Yesus bahwa Dia sudah mati bagi kita, maka Tuhan mau kita turut mati bersama-sama dengan Dia. Amin. Supaya waktu kita percaya di dalam kebangkitan Kristus, saudara dan saya ikut dibangkitkan. Hidup. Amin. Tapi hidupnya lain. Bukan hidup untuk diri sendiri. Hidupnya untuk orang lain. Amin. Hidupnya untuk orang lain. Nah saudara, orang yang gak mati untuk diri sendiri dan hidup untuk orang lain, orang ini gak bisa hidup menjadi serupa dengan Kristus, gak bisa. Ya, saudara tahu kenapa pernikahan banyak gagal? Karena banyak orang menikah tapi gak mau mati. Egonya masih hidup. Makanya ada banyak pasangan-pasangan waktu belum menikah bahagia kayaknya ngeliat, aku cinta kamu,
sayang kamu. Ya, kalau ke Ancol lari-lari di pinggir pantai. Wah, udah kayak film India, saudara ya. Ketemu pohon sedikit nyanyi, ya kan? Begitu udah menikah, udah bulan madu. Madunya udah habis, tinggal bulannya doang, saudara. Ya, mulai konflik, mulai kayaknya nggak cocok. Wah, kita mulai lihat banyak kekurangan-kekurangan. Kenapa pasangan kita kurang? Karena nggak bisa memenuhi kebutuhan egonya kita, saudara. Makanya hanya orang yang mau mati bagi dirinya sendiri, mati buat egonya, dia baru bisa mulai jadi berkat sepenuhnya buat orang lain. Berkat buat pasangannya. Bener nggak? Pernikahan dari ujung ke ujung isinya adalah giving. Karena kasih itu memberi, betul ya? Waktu kita ngerasa gini, capek memberi terus capek, memberi kok nggak ada balasannya, capek. Konflik terjadi. Bener nggak? Kok kayaknya nggak bener? Hah? Bener nggak? Bapak nggak ngerti Pak, istri saya kalau kerja nggak inget waktu Pak, sedih, ya kan? Ya. Atau suami saya kalau kerja nggak inget waktu, sedih. Kenapa nggak inget waktu? Karena kebutuhan pasangannya nggak tercukupi. Ya, tapi ayat ini bilang gini, saudara. Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, saya mau kasih tahu. Apakah jadi orang Kristen boleh kaya raya? Boleh. Boleh sukses? Boleh. Boleh nggak saudara terkenal? Boleh. Tapi kalau saudara boleh ngalamin hal-hal yang seperti itu, biarlah itu untuk dia. Bukan cuma untuk memenuhi egonya kita, untuk membuktikan bahwa diri kita hebat nih, hebat. Enggak. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sudah mati? Amin. Artinya apa? Semua kehebatan, kesuksesan, semua yang kita miliki asalnya dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Amin, saudara. Nah, kalau saudara udah sampai ke pengertian ini, saudara siap sukses, siap dibawa Tuhan lebih tinggi, siap mengalami kebahagiaan. Bukan cuma tahun 2023, sampai seterusnya. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan itu kalau dikejar malah gak bahagia loh, saudara. Bener gak? Pernah gak ngebayangin liburan? Kalau liburan kayaknya bakalan seneng. Wah, kayaknya udah ngebayangin ya. Wah, nanti kalau naik pesawat, keliling Eropa, begini begitu. Pas begitu liburan, ternyata ada yang gak sesuai dengan bayangan kita. Pernah? Tiba-tiba nunggunya di bandara lama, delay pesawat, ya kan? Ada yang ketinggalan. Saya pernah ke Jepang ketinggalan sama rombongan, saudara, bingung gak bisa ngomong apa-apa. Untung taksi-taksi di Jepang baik. Kasih nama hotel, langsung dianterin, gak pakai muter-muter. Kalau di Indonesia kan bisa diputerin dulu mungkin. Udah gitu dompet saya ketinggalan lagi. Duit udah pas-pasan pakai ketinggalan. Tapi puji Tuhan dibalikin, saudara. Enggak kurang satu pun pengalaman di Jepang. Gara-gara ngeliat kan, waduh ini bagus, itu bagus. Rombongannya udah pulang. Ketinggalan jadinya. Ya, waduh panik. Ya, kebahagiaannya jadi gak bahagia. Enggak seperti yang kita bayangin. Kenapa? Karena kalau kita kejar, malah gak kejadian. Ya kan? Saudara, kalau menikah tuh bagusnya begini, saudara bayangin. Begitu kejadian gak sesuai dengan yang saudara bayangkan, kecewa. Kenapa? Karena kita gak mati. Kita masih hidup, masih punya ego. Nah, jadi gimana caranya mati, saudara? Gimana caranya mati? Mati bagi ego dan hidup bagi Kristus. Gimana caranya? Nah, ayat ke-16 menjelaskan begini, saudara. Sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, tahukah saudara kenapa saudara nggak bahagia? Karena saudara menilai. Setuju nggak? Ya, ada orang dapat hadiah, saudara. Wih, seneng banget. Aduh, puji Tuhan, dapat hadiah. Misalnya hadiahnya apa ya? Misalnya baju misalnya. Wah, keren nggak, saudara? Keren ya? Wah, bahagia dapat baju baru. Ya, seneng gitu. Tapi waktu saudara lihat sebelah saudara dapat yang lebih bagus. Saudara dapat baju baru, dia dapat handphone baru. Saudara yang tadinya bahagia bisa jadi nggak bahagia. Kenapa? Kok saya dapatnya baju, dia dapatnya handphone. Padahal tadinya bahagia. Kenapa kebahagiaannya hilang? Karena kita bandingin apa yang kita miliki dengan orang lain miliki. Betul ya? Hah? Padahal bajunya juga dikasih. Enggak bayar, gratis, bagus. Tapi waktu kita lihat secara value orang dapat lebih tinggi, kita bisa lebih nggak bahagia. Karena kita menilai, saudara. Saudara, sering kita nggak bahagia karena suka menilai, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kok dia gini, kok dia gitu. Saya kalau bandingin diri saya dengan orang lain, drop. Bandingin sama siapa misalnya? Sama Gideon misalnya. Kalau dilihat dari secara wajah, siapa yang lebih ganteng? Gideon. Dilihat dari postur tubuh, siapa yang lebih atletis? Dilihat dari, wah, semua serba bisa, nyanyi bisa, apalagi ya, bawa acara bisa, semua bisa. Kalau dibandingin mah jauh, nggak ada apa-apanya. Nah, akhirnya kita jadi apa? Merasa nggak berarti, merasa nggak berarti. Semua kebutuhan dicukupi nggak? Dicukupi. Tapi kalau kita bandingin sama masa depan, waduh nanti masa depan gimana ya? Aduh kayaknya kurang cukup nih, deposito kurang banyak, pekerjaan kurang mapan, ini kurang itu. Akhirnya apa? Cemas. Kebahagiaannya hilang. Nah, dengar saudara. Mari tahun 2023 jangan pernah mencoba menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Saudara dulu waktu masih muda punya pasangan, pacaran, saudara bahagia. Kenapa? Masih muda, masih cakep-cakep ya. Berjalannya waktu saudara, waduh, bisa berubah. Yang tadinya langsing jadi langsung, yang tadinya six pack jadi one pack. Yang jadinya wah licin mukanya, lalat nempel, kepleset tuh lalat karena licin, saudara. Begitu udah senior, nggak berani ngomong tua ya, senior, udah beda. Terus kita coba compare, waduh, yang tadinya bersyukur bisa hilang rasa bersyukurnya. Kenapa? Menilai. Nah, Tuhan bilang jangan penilai. Ya. Kenapa saudara? Ayat berikutnya bilang gini. Ini sudah pernah saya khotbahin, ini sering saya bagiin. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Yesus dahsyat gak? Saya mau tanya. Dahsyat, amin. Luar biasa, luar biasa. Mujizatnya dahsyat, bangkitan orang mati, mencelikan orang buta, orang lumpuh berjalan, luar biasa. Ayatnya bilang gini, dan jika kami pernah menilai, siapa kami? Paulus. Pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi katanya. Kenapa? Karena waktu Paulus menilai Kristus menurut ukuran manusia, Paulus menjadi Saulus, penganiaya. Ya.
Kenapa? Karena kalau dinilai menurut ukuran manusia, kecewa. Nah ini buktinya saudara ayatnya. Matius 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasanya untuk mengadakan mujizat-mujizat. Waktu orang-orang lihat Yesus bikin mujizat, mereka takjub. Waktu mereka takjub, mereka terpesona dan mereka mulai bertanya, dari mana hikmat dan kuasanya? Kok hebat banget? Kalau takjub positif ya saudara ya. Tapi pertanyaan berikutnya ayat 55. Bukankah ya ini anak orang tukang kayu? Dia kan anak orang susah. Ya kan? Kira-kira bibitnya kurang cocok kalau jadi pemimpin. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Waktu saudara melihat orang dari penampilan fisiknya, dari latar belakangnya, saudara bisa kecewa. Dan mereka bertanya, dari mana kok bisa hebat banget? Lalu ayatnya bilang gini, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus nggak salah, pembuat mujizat, ya, khotbahnya dahsyat, tapi waktu dia dinilai secara fisik, orang kecewa. Benar saudara. Makanya nggak heran waktu kita ada di dalam komunitas, kita gampang kecewa. Karena yang kita lihat apa yang terlihat. Amin. Dan waktu kita kecewa, ayatnya bilang gini. 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, enggak banyak mujizat terjadi. Saudara, kalau saudara menikah dalam pernikahan saudara enggak banyak mujizat, jangan-jangan udah banyak kecewa. Tapi enggak diungkapin, tapi saudara simpen. Karena saudara simpen, satu dengan yang lain enggak percaya, kecewa, Tuhan gak bisa buat mujizat dalam pernikahanmu. Dalam hubunganmu Tuhan gak bisa buat mujizat. Kenapa? Karena kita lihat, wih dia mah begini. Anaknya gak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Udah kayak Tuhan aja gak berubah. Gak bisa, dia gak bisa berubah. Dia tuh orangnya pembohong, dia tuh orangnya begini, dia tuh orangnya begitu. Wah ya, pokoknya sedih, kesel. Kalau ngeliat mukanya udah bad mood. Saudara, nggak akan banyak terjadi mujizat. Makanya Alkitab bilang ini, 2-3 orang berkumpul sepakat, mereka minta, apa yang mereka minta akan aku berikan, kata Tuhan. Sepakat itu salah satu unsur pentingnya apa? Saling percaya satu dengan yang lain. Betul gak? Saling trust satu dengan yang lain. Saling memberikan ruang untuk dia berbuat salah, saling memaafkan, saling menerima. Nah waktu saling memaafkan, saling menerima, Tuhan bilang cocok, ini sesuai dengan karakter Tuhan. Makanya Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga kita, di kehidupan komunitas kita. Kenapa? Karena saling. Nah kalau enggak saudara, jangankan cuma kita, Yesus saja tidak bisa banyak membuat mujizat. Kenapa? Di mana ada kekecewaan, ketidakpercayaan, di situ nggak ada kesepakatan dan kuasa kesepakatan nggak ada, maka saudara perpecahan masuk di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hubungan kita. Yuk, tahun ini kita perbaiki. Nah, gimana saudara? Apa yang buat kita bisa nggak menilai? Apa yang membuat kita nggak menghakimi? 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sejauh orang itu percaya Yesus, terima Yesus, dia adalah ciptaan baru. Amin. Saudara ciptaan baru. Seperti apapun saudara adalah ciptaan baru. Saudara bilang gini, ciptaan baru sih ciptaan baru, tapi kelakuannya masih lagu lama.
Casingnya baru. Casingnya masih kelihatan. Lamanya walaupun dalamnya baru. Saudara tahukah saudara? Semua kita yang percaya Yesus adalah ciptaan baru. Amin. Coba yang percaya sama Yesus lambaikan tangannya. Nah saudara ciptaan baru. Tapi kita bilang ini, tapi kelakuannya Pak. Bapak gak tahu aja. Parah kelakuannya. Cuma di gereja doang Pak, kudus. Di rumah mah kudis. Parah Pak. Nah, saudara tahukah saudara, waktu Yesus ada dalam hidup saudara, saudara sudah diperbarui. Aku memberikan kepada kamu hati yang baru dan roh yang baru. Tapi kok kelakuan gak berubah? Oke, karena waktu Yesus hidup dalam saudara. Dulu waktu Yesus gak hidup dalam saudara, maksud saya, saudara dikuasai oleh dosa. Habit saudara, habit berdosa. Paham gak? Habitnya habit berbuat dosa. Waktu Yesus masuk ke dalam hidup saudara, dia mau jadi Tuhan atas hidup saudara, dia mau memerintah atas hidup saudara, tapi habit saudara yang belum berubah. Habit mesti dilawan dengan habit. Amin. Ada orang hidupnya baru, Roh Kudusnya ada dalam hidupnya, tapi kebiasaannya masih kebiasaan lama dipelihara. Nah, kebiasaan lama harus dikalahkan dengan membangun kebiasaan baru. Jangan setan terus yang disalahin saudara. Waktu saudara terima Yesus, Yesus ada di sini saudara. Setan gak bisa menguasai saudara secara penuh. Apalagi kalau saudara dilayani, didoain, pelepasan. Wah udah. Tapi jatuh lagi, saudara bilang gini. Ini semua gara-gara setan. Setan bilang, Pak bukan saya Pak, maaf Pak. Saya udah gak berani ganggu Pak. Udah Pak, Yesus sudah ada di dalam, saya gak berani. Cuma goda-goda dikit. Bapak yang mau. Ini semua salah setan. Setan kepahitan saudara, disalahin melulu. Tapi mari bangun habit baru saudara. Ya, kalau tadinya saudara firman Tuhan berkata, yang mencuri biarlah dia tidak mencuri, tapi dia bekerja. Bukan cuma bekerja, tapi dia memberi. Ada yang baru saudara, habitnya baru. Tadinya mencuri, nggak ngapa-ngapain dapat hasil, menikmati hasil yang orang lain miliki, tapi sekarang dia bekerja menghasilkan, bukan cuma menghasilkan tapi mulai memberi. Amin. Nah, yuk saudara, kita berubah saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ya, saudara ciptaan baru. Ini loh saudara ayatnya. Ayatnya bilang gini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tapi dalam terjemahan King James-nya, which is Christ in you, the hope of glory. Dalam terjemahan King James berkata, Yesus ada dalam kamu. Amin. Saudara tahu Yesus ada dalam saudara? Tahu kenapa kita gak boleh menilai dan menghakimi? Masa kita mau menghakimi Yesus? Siapa kita? Kristus ada dalam saudara. It's true. Saudara, ada harapan yang besar, ada kemuliaan yang besar. Bukan karena saudaranya, tapi karena Kristusnya. Saudara cuma bejana tanah liat, tapi dalam tanah liat itu ada benda yang sangat berharga. Ada sesuatu yang gak ternilai saudara. Yesus. Makanya jangan pernah underestimate diri sendiri. Nah, iblis kerjaannya dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, dia mau saudara underestimate sama diri saudara sendiri. Paham ya maksudnya? Saudara luar biasa, iblis bilang enggak. Siapa bilang kamu luar biasa? Kamu ingat gak masa lalu kamu kayak apa? Sampah. Kamu lihat diri kamu ngaca. Nah waktu saudara terima itu saudara sebagai sebuah kebenaran, segala potensi yang Tuhan beri dalam hidupmu nggak keluar. Segala potensi yang Tuhan beri dalam hidupmu mati. Engkau akan bilang gini, enggak lah Pak, saya mah belum lah, saya mah masih suka dunia Pak, masih suka dosa walaupun
ya 2 minggu sekali lah, nggak bisa lah kalau melayani Tuhan. No. Christ is in you. Amin. Nah, 2 Korintus 5 ayat 18 berkata gini, dan semuanya ini dari Allah. Semuanya adalah by grace, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengannya, dengan dirinya, dan yang mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, tahukah saudara oleh anugerah Allah, Yesus menjadi perantara. Dia mendamaikan dirinya dengan Anda dan saya. Tuhan tuh udah berdamai sama saudara. Halo, Tuhan udah berdamai sama saudara. Tuhan tuh gak inget-inget masa lalu saudara lagi. Tuhan itu gak inget-inget dosa saudara lagi. Dia udah berdamai dan Kristus menjadi pendamai. Amin. Nah, orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, potensinya gak akan keluar. Bener gak? Mau apa-apa takut kan? Aduh, ntar kalau gagal, ntar kalau diomongin gimana? Ntar kalau dinilai orang gimana? Padahal Kristus enggak demikian. Kristus sudah mendamaikan Allah dengan saudara. Saudara diterima sepenuhnya, dikasihi sepenuhnya. Saudara menjadi anak-anak Allah yang kudus. Allah berkenan kepada saudara. Amin. Ayat 19. Ayat 18 ada yang kurang. Nah, kalau saudara enggak berdamai dengan diri saudara, saudara nggak bisa hidup di dalam rencana Allah yang besar. Mau ngapa-ngapain? Aduh, ntar dinilai, ntar gagal. Adalah, saudara nggak bisa jadi diri saudara sendiri. Saudara maunya jadi orang lain. Saya pengennya jadi kayak brother saya yang tadi itu. Biar kalau nyanyi, pemusiknya nggak bingung kunci. Saya pengennya kayak brother saya tuh yang jago nulis. Padahal saya gak diciptakan untuk jadi penulis. Enggak. Amin. Saya punya tujuan, punya purpose sendiri. Saudara juga punya sendiri. Hidupi aja purpose saudara, tujuan saudara. Hidupi aja, banggalah. Karena saudara adalah ciptaan terbaiknya Tuhan. Amin. Apa saudara merasa saudara barang big red, ciptaan yang big red? Wah, big red nih rejekan, gagal, nggak sengaja, nggak, no. Tuhan ciptain saudara sempurna. Saudara dibentuk oleh tangannya Allah sendiri. Amin saudara. Makanya saudara, mari kita masuk tahun 2023 dengan sukacita saudara. Nah, kalau saudara nggak berdamai dengan diri saudara, saudara tidak bisa melakukan pelayanan pendamaian. Kenapa? Saudara sama diri sendiri aja nggak berdamai. Kemana-mana yang namanya anak Tuhan harusnya bawa perdamaian. Ini malah bawa kerusuhan. Bawa perpecahan. Bikin konflik. Kenapa? Karena ternyata kita gak berdamai dengan diri kita sendiri. Benar gak saudara? Kalau saudara berdamai dengan diri saudara sendiri, orang mau ngapain juga. Contoh ya, orang kaya, terus dikatain orang miskin, santai gak? Hah? Bill Gates gitu atau siapalah, wah miskin, lu miskin, di orang demo miskin, Bill Gates miskin. Bill Gates-nya ketawa doang. Kenapa? Ya karena itu bukan aku, bener nggak? Tapi kalau orang miskin dibilangin miskin, tersinggung loh saudara. Miskin loh, Bapak jangan sembarangan ya Pak ya. Biar miskin juga saya punya harga diri. Bapak nggak boleh kayak gitu. Miskin dibilangin miskin tersinggung, kaya dibilangin miskin nggak tersinggung. Pintar dibilang bodoh, ketawa saudara. Bodoh kamu gini. Dia senyum, ye. Siapa bilang bodoh IQ di tes 145 misalnya. Tapi kalau orang bodoh kita bilang gini, kamu bodoh ini. Bapak jangan ngomong sembarangan ya. Saya mungkin bodoh, tapi saya punya harga diri. Wih, sadap. Saudara. Kalau saudara udah berdamai dengan diri sendiri, terima apa yang kurang dari diri saudara. Terima aja dulu. Waktu saudara terima kekurangan saudara, saudara akan lihat kelebihan saudara. Saudara akan mensyukuri semua yang saudara miliki. Waktu saudara mensyukuri, anugerah Tuhan turun atas hidup saudara. Amin.
Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Setelah Allah mendamaikan dirinya dengan Anda, tahukah saudara, Allah telah mendamaikan dirinya dengan dunia. Dunia itu siapa? Ya kanan kiri kita. Lingkungan di mana saudara kerja, Tuhan sudah berdamai dengan mereka. Makanya kalau ada orang salah sama kita, kita ingat-ingat terus saudara. Kita nggak benar saudara. Kenapa? Tuhan aja udah nggak memperhitungkan kesalahan mereka. Benar gak sih? Ada orang salah sama kita nih. Kita ingat padahal Tuhan, ayatnya bilang Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Lucu ya, Tuhan yang sempurna tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Kita yang sama-sama manusia, kita ingat terus. Nggak bisa Pak, saya mah sakit banget Pak, kecewa banget, saya nggak bisa. Sampai kapanpun saya ingat Pak. Padahal dosa kita yang banyak Tuhan udah lupain. Tuhan nggak ingat, kita nggak fair banget saudara. Makanya ayatnya hari ini bilang gini, barang siapa yang hidup, dia harus hidup buat Allah. Karena Allah sudah mati bagi dirinya, bagi kita, sehingga kita nggak hidup lagi buat diri kita. Kalau Yesus aja yang mengampuni mereka, Allah yang kudus, yang suci mengampuni mereka. Kok kita nggak ngampunin, emang kita nih siapa? Enggak Pak, saya udah ampunin kok. Saya mau udah ampunin Pak, saya nggak ingat-ingat lagi. Tapi kalau ngobrol, ngomongin orang itu, wih semangat langsung. Wih, gue masih ingat dia tuh nyakitin saya, dia tuh gini, dia tuh gitu. Wih semangat banget, begadang dah. Kopi tambah lagi, terus ya. Padahal Yesus sudah mengampuni dia. Dan Yesus sudah mengampuni kamu. Sesimpel itu saudara. Nah waktu saudara ngerti bahwa Yesus sudah mengampuni dan berdamai dengan kita. Yesus sudah mengampuni mereka dan berdamai dengan mereka. Lalu kita bisa menerima kebenaran ini. Hidup saudara pasti jauh lebih bahagia. Benar gak? Karena gak ada yang diingat. Yang sampah-sampah yang gak baik gak ada yang diingat. Karena kita mikir gini, ya Tuhan aja sudah lupa, masa kita ingat? Let it go. Lepasin. Amin Pak. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini kalimatnya diulang-ulang sama Paulus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena ada banyak orang bahkan lebih mudah mengampuni orang lain, tapi susah mengampuni kesalahan diri sendiri. Diingat lagi, aduh gagal, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kamu pernah berbuat salah, dosa itu kenyataan. Tapi Tuhan sudah melupakannya. Tuhan mau kita hidup baru. Hidup baru. New year, new me. Amin. Ayat yang terakhir saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Dia mati supaya kita dibenarkan, amin. Mau gak kita pegang kebenaran ini? Karena ini penting. Karena kalau saudara tahu saudara orang benar, dalam proses berikutnya saudara akan bertindak benar. Ada masalah, saudara sempat mau nih, bisa berbuat salah. Tapi waktu saudara ingat, saya orang benar, saudara akan didorong untuk bertindak benar. Saudara masih merasa saudara orang salah, ada kesempatan berbuat salah, ya udahlah emang gue orang salah, nambah dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Udah kotor baju, kotor dikit lagi nggak apa-apa, bener gak saudara? Kalau saudara ngeliat bajunya udah bersih, udah mandi beres bersih, mau yang kotor-kotor, udah bersih lah, nanti aja, besok aja lah, bener ya saudara? Saudara tuh udah bersih. Yesus sudah membasuh saudara dengan darahnya yang mahal. Saudara orang benar.
Nah, waktu saudara menjadi orang benar, ada situasi, ada kondisi yang bisa memancing saudara berbuat dosa dan salah. Di pikiran saudara berkata, saya orang benar, saya nggak mau lakukan ini. Karena apa? Status saya orang benar dan dibenarkan oleh Allah. Nah, sebelum saya selesai, berapa banyak saudara yang masih hidup di masa lalu? Ingat masa lalu, ingat kesalahanmu di masa lalu, ingat kesalahan orang di masa lalu. Pak, saya nggak bisa lupa, Pak. Keterlaluan banget. Tapi dengar baik-baik. Waktu kamu ingat kesalahanmu, kekuranganmu, Yesus sudah mendamaikan kamu dengan Allah. Terima bahwa Allah mengasihi dan menerima kamu sepenuhnya. Amin. Waktu kamu hari ini bergumul karena ada orang bersalah kepadamu, ingat, katanya Yesus tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Kalau Yesus yang mulia gak perhitungan sama mereka, siapa kita? Rilis, lepasin, ampuni, selesaikan. Supaya apa, saudara? Waktu semua beban ini lepas. 2023 ketika ada pergumulan, ada masalah, kita tuh kalau perang bebannya udah ringan. Paham maksud saya? Lincah, saudara. Kenapa? Nggak ada beban yang mengikat, merintangi kita. Kita bisa dengan tidak bersusah payah melewati semua rintangan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.